Yang pertama bahwa ahlul bid'ah itu mereka itu kena syubhat. Syubhat. Semua orang-orang yang sesat dan menyesatkan orang lain itu karena syubhat. Dan syubhat itu dari siapa? Dari syaitan. Jadi syaitan itu kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan min Masail Syaitan, menyesatkan manusia itu ke dalam 7 hal. 7. Yang pertama, mengajak manusia kepada syirik dan kekafiran, murtad. Ini yang pertama. Kalau mereka tidak mau murtad, maka diajak kepada bid'ah, mengada-ngada dalam agama. Jika mereka kekeh tidak mau bid'ah, maka syaitan mengajak kepada dosa besar. Jika tetap mereka tidak mau mengikuti ajakan syaitan untuk melakukan dosa besar, maka diajak kepada dosa kecil. Ini yang keempat. Jika mereka tidak mau mengerjakan dosa kecil, maka diajak sama syaitan yang kelima, yaitu melakukan perkara-perkara yang mubah secara berlebihan, yang tidak ada pahalanya. Kemudian yang keenam, jika mereka tidak mau mengikuti ajakan syaitan ini melakukan perkara yang mubah secara berlebihan, maka mereka diajak untuk melakukan perkara yang kurang afdal, untuk meninggalkan yang afdal. Yang afdal ditinggalkan, yang mafdul, yang kurang afdal dilakukan. Ini godaan syaitan. Contoh, ketika antara azan dan qomat, mana yang lebih afdal? Qobliyah, misalnya qobliyah subuh. Qobliyah subuh atau baca Quran? Ya kawan, jawab ya. Qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih afdal daripada baca Quran. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh itu antara azan dan qomat. Dan Nabi SAW menyatakan raka'atul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajr itu, yakni antara azan dan qomat, itu lebih baik daripada dunia beserta isi. Ketika dia meninggalkan sholat qobliyah subuh itu dan bersibuk baca Quran, apalagi bersibuk teriak-teriak di mikrofon, ya, di speaker menara, teriak-teriak, gak jelas sudah. Jelas itu godaan syaitan ya. Afdalnya selesai sholat qobliyah subuh, apa yang dilakukan ya? Berdoa masing-masing. Kata Rasulullah SAW, doa ma bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan qomat tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berdoa saat itu lebih afdal daripada zikir antara adzan dan qomat itu. Ya. Kemudian yang ke-7, karena syaitan ini tidak bisa menggoda orang ini, karena dia Masya Allah semua ajakannya yang 6 itu ditolak sama Sunni. Maka syaitan memprovokasi ahlul batil dan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah untuk menyerang ahlul sunnah. Jelas? Untuk menghalang-halangi ahlul sunnah dari ilmu, dari kajian, dari ibadah, bahkan dari bangun masjidul qaum. Pengajian dibubarin. Nah, ini godaan syaitan terhadap orang-orang yang memprovokasi, menghalang-halangi. Ini godaan syaitan. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.